Setelah melakukan first impression, akhirnya kita bisa mencoba Honda Scoopy generasi ke-6 yang paling baru ini. Perubahan udah makin banyak, udah kita bahas di first impression, dan sekarang kita mau coba gimana sih rasa berkendara dengan Scoopy generasi terbaru ini. Yuk! Di sini kita mau coba jawab pertanyaan kalian di komentar-komentar soal video first impression kita di atas ini. Dan banyak yang bertanya juga soal kuncinya. Jadi di Honda New Scoopy generasi ke-6 ini, kuncinya ada dua jenis. Ada yang biasa aja pakai anak kunci, dan ada yang smart key kayak gini. Nah, kalau yang smart key bentuknya bisa kalian lihat. Simple aja, nggak kayak kakak-kakaknya si PCX. Jadi dia cuma satu warna, hitam full, dan kita dikasih kunci spare key buat ngebuka rumah kuncinya. Kalau yang cuma dikasih anak kuncinya doang, itu pakai remote juga, tapi remote itu berfungsi cuma buat answer back system sama buat nyalain anti theft sistemnya. Jadi buat alarmnya doang. Nah, untung ngasih kuncinya nggak pelit ya, nggak kayak Yamaha. Dia langsung ngasih dua alarm kunci nih, yang keyless sama dua spare key. Nice. Ini harus dipertahankan ya Honda, tolong banget AM, tolong dipertahankan. Oke. Lanjut lagi, ada yang bertanya soal speedometer. Ya emang, speedometer kayak kalkulator, dan dia bukan negatif warnanya. Mungkin next improvement dia bakal jadi negatif. Tapi nanti kita bakal tes juga apakah speedometer kelihatan di matahari terik sore hari ini. Oke, itu soal speedometernya. Sekarang gue pengen nunjukin gimana soal rasa duduknya. Jadi gimana buat gue yang tingginya 164 cm, emang pendek, mayoritas tinggi badan orang Indonesia, menaiki Scoopy generasi ke-6 ini. Dan kebetulan karena beratnya cuma 94 kg maksimal ya, dan 93 kg untuk yang tipe smart key ini. Ya elah, ini mah enteng banget, gila. Tapi kuat kok, behelnya sih, aman sih. Tuh ya, kita angkat-angkat gini sih aman ya. Untuk sekarang. Sekarang kita naikin aja. Nah, jadi tinggi kursinya itu 746 mm, dan lihat, gua bisa menapak hampir sempurna di Scoopy generasi ke-6 ini. Karena joknya lumayan lebar ya, jadi emang napaknya nggak bisa yang napak banget. Tapi itu, ini mah buat stop and go udah cukup banget. Jadi buat berhenti di tengah kemacetan, turun 2 kaki, ini masih termasuk nyaman. Apalagi joknya, ternyata nggak seambles Honda-Honda kebanyakan sekarang. Udah enak, dan support bokongnya udah nyaman nih, jadi kita bisa sedikit senderan bokongnya. Lalu untuk jarak terendah ke tanahnya ya, itu 145 mm, dan emang cukup lah untuk penggunaan dalam kota. Jadi ngelewatin jalanan rusak itu masih aman aja, dan polisi tidur yang tinggi-tinggi masih aman aja. Tapi mungkin coba kita tes kali ya sama kameramen, gimana kalau boncengan bakal seambles apa. Nah, sekarang kameramen kita naik. Footstep. Stepnya kelihatan kokoh banget ya. Material stepnya mantap, solid. Oh, solid tuh. Tuh. Oh iya loh, solid loh. Oh. Tuh, ya diinjak-injak aman. Terus gimana Kang, space kursi belakang? Ya kalau rasa sih ya nggak beda jauh sama Scoopy lama ya, karena bentuk keseluruhannya kan masih sama kan. Sama ya kan, apalagi dari samping ya. Cuma untuk penampang bokongnya cukupan, untuk postur lelaki agak gemuk gitu kan. Joknya agak empukan ya. Oh, oke. Iya kan, joknya agak lebih empuk ya. Dan nah, ini dia ya, kelihatan ya di sini. Seambles apa nih si Honda Scoopy generasi ke-6 ini. Kalau dinaikin berdua. Ya, kayaknya. Kayaknya emang karena ini sih travelnya suspensi berasa nggak terlalu jauh. Oke. Mantap. Oke, dan ini untuk posisi riding ya. Jadi stang nggak lebar-lebar banget, tapi dia deket ke dada. Dan ini posisinya nyaman banget ya, tuh. Duduk nggak terlalu dingkik banget, walaupun akinya masih berada di bawah dek kaki. Dia nggak terlalu jongkok ke atas, jadi masih bisa nge-support kaki dengan baik. Walaupun ruang kakinya kurang lega nih. Tuh, gue udah mentok, maju mundur nggak bisa, mesti keluar motor nih. Dek agak bahaya ya, kalau buat berkendara harian. Dan ada yang nanya juga, ini muat galon apa enggak? Muat, tapi kayaknya cuma 1 galon dimiringin. Kalau nggak 1 galon diberdiriin. Dan ada juga yang bilang di komentar first impression kita sebelumnya, bahwa dia lebih suka desain Scoopy ini dibandingkan dengan Stylo. Oke, emang gue cukup setuju dengan hal tersebut, karena itu hal yang subjektif. Tapi ingat, di Stylo lampu depannya dia ngikut sama stang, lampunya
pinter. Sementara di Scoopy, lampunya ngikut sama perisai depan bodinya. Jadi bisa kita bilang lampunya lampu bego di Scoopy. Jadi ya itu sesuai personal kalian aja. Kalian lebih suka lampu yang ngikutin stang atau lampu yang stabil ngikutin bodinya? Komentar aja di bawah. Oke. Daripada kita banyak berbacot ria, mending kita langsung riding aja. Gue pengen pakai jaket, pakai safety gear biar aman berkendara. Oke, ini karena kondisi sirkuitnya habis hujan deras, kita pelan-pelan aja. Kita masuk ke jalur untuk pengetesan kelincahan si Honda Scoopy generasi terbaru ini. Dan karena beratnya cuma 94 kg ya, sama 93 kg-an doang. Jadi ini bener-bener lincah banget. Ringan buat diajak tekak-tekuk di belokan. Sempit untuk filtering di tengah kemacetan ya, kita tes. Tuh. Untuk belokan-belokan sempit itu masih bisa dikontrol dengan sangat baik, bahkan ketika low speed sekalipun. Ini berkat ban yang ring 12 dan profil yang tebal juga ya, ban-ban donat nih. Jadi kontrolnya bagus, walaupun emang top speed ya nggak bisa diandelin banget ya. Tapi overall kontrol dari Honda Scoopy ini enak banget lah, cocok buat para ukti dan anak-anak muda nih, anak-anak SMA. Jadi bisa lincah di tengah kemacetan, di tengah kota, sama masuk ke gang-gang sempit. Oke. Dan untuk posisi berkendaranya ternyata masih nyaman loh buat tinggi gue yang 164 cm. Ruang kaki lega, dek kaki sih nggak terlalu lega ya, kakinya. Terus setang lebar dan deket ke badan, ngebuat posisinya ini nyaman banget untuk harian. Aduh, nih kita sekaligus nyobain bantingannya. Yang belakang lumayan keras dan travelnya juga nggak terlalu jauh mainnya, deket-deket, pendek-pendek. Tapi suspensi depannya masih bisa meredam kontur jalan yang nggak rata dengan baik nih. Jadi kenyamanan medium lah levelnya. Tapi setting suspensinya yang lumayan keras ini di bagian belakang ngebuat pengendalian dari Honda Scoopy ini masih lincah. Nih, tadi lewat sini ya. Tuh, masih lincah tuh. Oh ya, soal posisi berkendaranya juga lanjut lagi. Ini pandangan ke speedometer juga bagus nih, walaupun speedometer kayak kalkulator ya, tapi ternyata tetap kelihatan dengan jelas di siang hari seperti ini ya. Jadi overall dari mulai kontrol Scoopy sampai posisi berkendaranya itu udah cocok banget untuk penggunaan dalam kota. Ya sesuai lah sama nama Scoopy-nya. Terus ini kita coba di tengah tanjakan. Nah, nyoba dulu. Oke, mesti muter gas agak dalam biar nanjak ke kuat. Nah, sekarang kita mau coba keluaran tenaganya nih. Mesinnya masih sama ya. Keluaran tenaganya 9 PS dan torsinya 9,2 Nm. Ini kita coba dari keadaan mati. Kita tahan. Posisi lintasan basah ya. Dan sampai ke 60. Ya, tenaganya nendang di putaran bawah, tapi udah putaran atas ya. Kecepatan 50 ke atas itu udah mulai berasa hilang tuh tenaganya. Oke, jadi itu impresi singkat mengenai Honda Scoopy generasi ke-6 yang paling baru ini. Lucu juga, lampu belakang bener-bener kayak Pokeball merah putih. Sebelum kesimpulan, memang cover stangnya cukup mengundang banyak komentar juga ya. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi jujur buat gua, ini walaupun subjektif, tapi cover stang yang ketutup gini tuh
Dan desain itu mengingatkan gue akan Super Cup. Jadi kesan retro klasika masih kuat di bagian stangnya. Walaupun memang speedometernya udah nggak ada analog lagi. Jadi oversimplified. Tapi itu saja impresi berkendara kita bersama dengan Honda Scoopy generasi ke-6 yang paling baru ini di tahun 2024. Jadi dimulai dengan harga 22 jutaan hingga 23 jutaan on road Jakarta. Apakah Scoopy generasi ke-6 ini worth it untuk kalian miliki? Dan jika dibandingkan dengan rivalnya yang Garputala itu, apakah kalian lebih memilih yang itu atau Scoopy yang ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah. Suara mesinnya halus banget, dengerin.